geger masuk sekolah jam 5 pagi. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Victor Laiskodat menginstruksikan siswa SMA dan SMK Kupang mulai masuk sekolah jam 5 pagi. Salah satu pertimbangannya dari sisi postur APBD NTT yang begitu besar, tapi lulusan SMA dan SMK asal NTT yang diterima di PTN terkemuka sangat minim. Kegelisahan seorang gubernur agar rakyatnya mengenyam pendidikan berkualitas bisa dimengerti dalam hal ini. Gubernur hanya ingin lulusan SMA, SMK di NTT itu bisa masuk UI, UGM, ITS, ITB, dan sekolah kedinasan lainnya. Itu awal keinginannya, agar kelak bisa membangun Nusa Tenggara Timur. Tapi sayang, nampaknya Pak Gubernur belum memahami bagaimana siswa-siswanya bisa masuk PTN favorit itu. Karena ketidaktahuannya, akhirnya berujung memantik pengambilan kebijakan yang keliru. Sayang sekali bukan? Akibatnya dunia pendidikan NTT geger. Setelah mendapat banyak kritikan, akhirnya kebijakan itu untuk sementara hanya di 2 SMA, yakni SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 6 Kupang. Di sekolah itulah anak-anak berangkat sekolah pagi buta. Mulai diterapkan itu ya. Anak-anak SMA berangkat sekolah pagi buta. Gubernur pun alasannya ya mengaku APBD NTT selama ini 50% dialokasikan untuk pendidikan, melebihi ketentuan undang-undang yang 20%. Luar biasa memang ya. Tapi faktanya katanya kemajuan pendidikan jika diukur dari seberapa besar yang diterima di perguruan tinggi negeri dan Akmil maupun Akpol sangat minim. Itu keluhnya. Lantas tepatkah kebijakan Gubernur NTT ini? Ternyata mendapat respon yang negatif dari banyak pihak, baik oleh orang tua, guru, siswa, parlemen, hingga artis. Seperti misalnya Roy Martin yang menganggap kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi itu tidak masuk akal. Bila keinginan sang gubernur agar rakyatnya yang diterima di PTN favorit banyak, sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa ditempuh. Ya, menurut saya nih. Pertama, cukup dibentuk sekolah SMA unggulan. Katakanlah 2 sekolah unggulan, yaitu SMA 1 dan SMA 6 Kupang itu misalnya, sebagai percontohan. Untuk masuk sekolah unggulan ini perlu dilakukan seleksi yang sangat ketat, sehingga terpilih siswa-siswa yang terbaik yang nantinya digodok di SMA unggulan tersebut. Disaring siswa-siswa terpilih itu, sekolah unggulan biasanya memang menerapkan disiplin yang tinggi dan waktu belajar lebih dari sekolah biasa. Penambahan jam belajar bisa dilakukan di belakang sebenarnya, bukan di depan, sehingga harus berangkat pagi buta. Belajar mulai jam 5 pagi berarti harus bangun pagi setidaknya jam 4 atau bahkan jam 3. Itu bisa mirip jam pasar dong. Kecuali sengaja dibuat sekolah berasrama. Di situ ditempa akademiknya, disiplin dan karakternya. Banyak jenis SMA yang seperti ini.
seperti Diman Insan Cendikia Besutan B.J. Habibie itu. Tinggal penekanan pendidikan agamanya yang disesuaikan. Cara yang kedua, didatangkan pengajar yang qualified dari Jawa misalnya, atau dari sekolah unggulan yang sudah ada. Misal dosen PTN tempat tujuan yang hendak dibidik nanti. Misalnya dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, ITB, ITS, dan lain-lain, ya datangkan pengajar dari alumni PTN tersebut. Biayanya mahal. Lah, katanya alokasi dana pendidikan 50%. Sebenarnya cukup untuk itu, bila tepat sasaran dan tidak bocor tentu. Jangan-jangan alokasi dana yang selama ini besar itu salah sasaran. Kemudian yang ketiga, cara yang cukup efektif adalah dengan mengirim siswa-siswi berprestasi untuk kuliah di PTN favorit. Dengan sistem beasiswa tentunya, misalnya ikatan dinas. Banyak PTN favorit yang membuka program kemitraan dengan instansi pemerintah. Dengan perjanjian tentu. Nanti kalau sudah lulus harus mengabdi di NTT. Jangankan di NTT, di Jawa Barat saja pernah menerapkan kerjasama seperti ini antara Universitas Padjadjaran dengan Pemda Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan dokter di wilayahnya. Itu kalau tujuannya hanya agar bisa masuk PTN favorit. Gampang kan? Seperti keinginan Pak Gubernur itu. Tapi jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, tentu membutuhkan kajian ilmiah yang mendalam yang cocok untuk NTT. Dengan demikian, tidak terjebak membuat kebijakan yang ngawur, tanpa kajian mendalam, kecuali bila Pak Gubernur senang bila rakyatnya gaduh dan senang dengan sensasional dan bukan konseptual.